Ya, video kali ini akan membahas tentang aplikasi optimisasi fungsi multivariabel. Di sini ada sebuah kasus, yaitu berkaitan dengan perusahaan yang memproduksi dua jenis barang, yang ditunjukkan dengan fungsi permintaan di sini, Q1 permintaan barang pertama, Q2 permintaan barang kedua. Kemudian biaya patungannya di sini juga ditunjukkan dalam bentuk fungsi Q1 kuadrat 2Q tambah 2Q1 Q2 ditambah Q2 kuadrat. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah kuantitas barang satu dan kuantitas barang kedua yang harus diproduksi agar keuntungan atau profit dapat maksimum. Yang B besarnya keuntungan maksimum. Nah, untuk menjawab soal ini berarti tahapan awalnya kita rangkum dulu dalam beberapa kasus di sini. Yang kasus yang pertama di sini kita mengubah fungsi permintaan yang asalnya dalam bentuk persamaan Q, kita ubah menjadi dalam bentuk persamaan P. Untuk barang yang pertama, Q1 sama dengan min P1 tambah 26. Kita ubah P1-nya pindah ruas ke kiri, Q1 pindah ruas ke kanan. Berarti menjadi P1 sama dengan 26 dikurangi Q1. Q1 positif berubah jadi negatif, negatif berubah jadi positif. Seperti itu. Kemudian untuk barang yang kedua, Q2 di sini yaitu sama dengan min 1/4 P2 ditambah 10. Nah, di sini karena ada angka pecahan, kita hilangkan dulu pecahannya dengan mengalihkan semua unsur atau semua suku dengan angka 4, yaitu Q2 kita kalikan dengan 4 menjadi 4Q2. Min 1/4 dikali 4. 1/4 dikali 4, 4-nya coret, sisa hanya ada 1. Berarti yang kita punya di sini adalah min 1 kali P2, P2. Jadi min P2. Kemudian suku berikutnya 10. 10 juga sama kita kalikan dengan 4, jadi 40 di sini. Nah, sama seperti yang atas, kita ubah menjadi persamaan P. Min P2 pindah ruas ke kiri, 4Q2 juga pindah ruas ke kanan. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. P2 sama dengan 40 dikurangi 4Q2. Kemudian, di sini setelah kita menemukan persamaan fungsi permintaan dalam bentuk P, nah, kita cari fungsi penerimaannya. Fungsi penerimaan itu rumusnya adalah R sama dengan P kali Q. Ingat di materi-materi sebelumnya tentang fungsi penerimaan. Nah, karena ada dua barang, berarti kita cari fungsi penerimaan dari masing-masing barang. Untuk barang yang pertama berarti P1 kali Q1. P1-nya di sini adalah 26 dikurangi Q1, kalikan dengan Q1. 26 kali Q1, 26 Q1. Min Q1 kali Q1 jadi Q1 kuadrat di sini. Kemudian barang yang kedua. Di sini penerimaan barang yang kedua P2 kali Q2 rumusnya. Di sini P2-nya adalah 40 dikurangi 4Q kuadrat. Kalikan dengan Q2. Hasilnya 40 Q2 dikurangi 4Q kuadrat. Nah, ini untuk masing-masing barang. Kita perlu fungsi penerimaan total dari kedua barang, karena profit yang ditanyakan adalah keuntungan dari kedua barang, kuantitas barang satu dan kuantitas barang dua. Nah, di sini fungsi penerimaan totalnya untuk barang satu dan barang dua kita jumlahkan. Persamaan dari 26 Q1 dikurangi Q1 kuadrat digabungkan dengan ini, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk fungsi penerimaan. Nah, setelah kita peroleh fungsi penerimaan total, maka bisa kita cari fungsi dari profitnya, karena yang ditanyakan kan tentang profit di sini. Rumus untuk profit sendiri adalah selisih dari fungsi penerimaan dan juga biaya. Di sini ya, fungsi biaya. Fungsi biayanya ini tadi ada di soal. Nah, tinggal kita masukkan R ganti dengan ini sama dengan 26 Q1 sampai ke sini. Min 4Q kuadrat dikurangi C-nya ini kita kalikan dengan, karena dikurangi berarti kita kalikan dengan negatif Q1 kuadrat, ini juga jadi negatif 2Q1 ya. Setelah kita kalikan dengan negatif di sini, maka kita kumpulkan di sini persamaannya ya. Kita susun dari pangkat yang tertinggi. Di sini min Q1 kuadrat dengan min Q1 kuadrat. Min 1 dengan min 1 dijumlahkan menjadi min 2. Kemudian min 4Q kuadrat dengan min Q kuadrat. Min 4 dengan min 1 dijumlahkan menjadi min 5.
Nah, di sini yang lainnya yang tidak memiliki pasangan kita tulis ulang. Ya, di sini. Nah, setelah kita punya fungsi profit di sini, ya fungsi akhirnya dari kedua barang, langkah berikutnya kita lakukan adalah apakah optimisasi multivariabel ini tanpa kendala atau dengan kendala. Dari kasus ini tidak ada persyaratan atau batasan tertentu dalam fungsi profit. Berarti ini termasuk jenis optimisasi multivariabel tanpa kendala. Nah, kita lakukan langkah-langkahnya sesuai dengan langkah yang tanpa kendala. Yaitu yang pertama di sini adalah menentukan turunan X dan Y yang harus sama dengan 0. Jadi dari persamaan profit ini kita turunkan Q1 dan Q2 nya harus sama dengan 0. Pertama Q1 dulu. Di sini harus sama dengan 0 ya. Q1 kita turunkan menjadi min 4 Q1. Nah, pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1. Ini tidak ada. Nah, ini ada jadi 26. Tidak ada, ini ada. Q1 nya pangkat 1 dikurangi 1 berarti jadi pangkat 0 ya. Jadi di sini angka 1. Sisanya min 2 Q2 sama dengan 0. Nah, ini untuk yang Q1. Sekarang yang Q2 nya. Ini juga turunannya harus 0. Q1 bukan, yang ini turunkan 2 kali min 5 min 10. Ini bukan, ini jadi plus 40. Dan yang ini menjadi min 2 Q1 sama dengan 0. Ada dua persamaan. Biasa di langkah yang pertama ini kita akan menentukan nilai X dan Y. Berarti pada kasus ini untuk menentukan Q1 dan Q2 eliminasi. Nah, kita eliminasi di sini min 4 Q1 tambah 26 Q2 ditambah 40 dikurangi 2 Q1 sama dengan 0. Ini penyusunannya belum sesuai. Kita sesuaikan dulu. Yang ini misalkan yang atas ini kita sesuaikan menjadi min 4Q1 kurangi 2Q2. 26 nya pindah ruas. Kemudian yang ini Q1 dulu ya, berarti yang ini min 2Q1 dilanjut ke min 10Q2. 40 nya pindah ruas. Nah, seperti ini. Jadi sudah sesuai susunan variabelnya. Nah, baru kita eliminasi salah satu variabel. Misalkan kita ingin eliminasi variabel Q1. Berarti kita kalikan yang atas dengan 2, yang bawah dengan 4. Min 4 kali 2 jadi min 8 Q1. 4Q2 sama dengan min 26 dikali 2 itu min 52. Kemudian yang bawah kita kalikan dengan 4, min 8Q1 dikurangi min 40Q2. Min 40 dikali 4 min 160. Nah, ini dikurangi habis min 4 dikurangi min 40, positif 36 Q2 ya. Cek saja, min 4 dikurangi negatif 40, negatif ketemu negatif jadi positif. Terus min 52 dikurangi min 160. Berarti ini hasilnya juga positif 8. Ya, ini silakan dihitung saja. Min 52 dikurangi min 160 itu hasilnya 108. Kemudian cari Q2 108 per 36. Hasilnya Q2 itu adalah 3. Kemudian substitusikan ke salah satu persamaan. Min 4Q1 dikurangi 2Q2 sama dengan min 26 dengan mengganti Q2 nya angka 3 ya, sama dengan min 26. Min 4Q1 dikurangi 6 sama dengan min 26, kemudian pindah ruas. Hasilnya min 20, Q1 nya min 20 per min 4 yaitu 5. Nah, kita peroleh di sini titik barang
titik ya, kalau di contoh yang sebelumnya kita bilangnya titik ekstrim. Kalau di sini berarti di kasus ini kita peroleh nilai untuk barang yang pertama kuantitasnya di sini adalah 5, sedangkan untuk barang yang kedua adalah 3. Nah, ini apakah menghasilkan profit yang maksimum atau minimum? Nah, untuk mencari tahu apakah maksimum atau minimum, berarti kita harus lakukan syarat cukup atau langkah yang kedua. Ya, yaitu di sini turunan kedua, Q1 kita cari ya, kita lanjutkan saja dari sini ya. Kita turunkan Q1-nya menjadi berarti min 4 ya di sini. Sedangkan turunan Q2 kita lanjutkan dari sini, berarti yang ini min 10 Q2 diturunkan menjadi min 10. Kemudian ada turunan Q1 Q2, berarti yang ini, tapi yang dilihat adalah Q2, berarti ini hasilnya min 2. Rumus selisihnya P1 P Q2 kurangi P Q1 kuadrat. Substitusikan nilainya, kurangi min 2 kuadrat, hasilnya 40 dikurangi 4 yaitu 36. 36 positif berarti di sini memiliki nilai maksimum atau minimum, karena P1 Q1-nya ini bernilai negatif dan P2 nya juga negatif, keduanya negatif, maka di sini titik atau nilai Q1 Q2-nya ini adalah profit maksimum. Ya, atau dengan kata lain, barang yang kuantitas barang Q1 yaitu 5 dan kuantitas barang kedua yaitu 3 akan menghasilkan nilai keuntungan yang maksimum, yaitu di Q1 sama dengan 5 dan Q2 sama dengan 3. Nah, ini untuk jawaban poin A nanti. Sedangkan nilai profitnya berapa? Untuk nilai profitnya tinggal kita substitusikan terhadap persamaan awal. Persamaan awal dari, nah ini P-nya. Min 2 Q1 kuadrat dikurangi 5 Q2 kuadrat tambah 26 Q1 tambah 40 Q2 kurangi 2 Q1 Q2. Nah, ini substitusikan terhadap persamaan profit awal. Apa yang disubstitusikan di sini? Q1 yang 5 dan Q2 yang 3. Ini hasilnya 25 kali min 2 min 50. 9 kali 5 min 45. 26 dikali 5 berarti ini 0, 3, 130, 120, 30, hasilnya ini 125. Nah, ini profit yang akan diperoleh perusahaan ya. Jadi kesimpulannya ya, di sini kuantitas barang 1 dan 2 yang harus diproduksi untuk memperoleh profit maksimum yaitu Q1 sebanyak 5 dan Q2 sebanyak 3 unit. Sedangkan nilai profit yang diperoleh yaitu nilai profit maksimum di sini sebesar 125. Nah, itu salah satu contoh aplikasi optimisasi fungsi multivariabel ya di sini.
Nah, jika dalam kasusnya misalkan ada batasan, maka hal yang akan kita lakukan adalah mengerjakan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan langkah-langkah optimisasi fungsi multivariabel pada rumus dengan kendala, ya. Oke, selanjutnya di sini untuk contoh kasus optimisasi multivariabel, aplikasi optimisasi fungsi multivariabel dengan kendala bisa dilihat di buku Nata Wirawan. Silakan kasus-kasusnya dan juga silakan pelajari arti penting pengganda Lagrange, ya, yaitu yang pengganda Lagrange ini nilainya menunjukkan efek marginal terhadap nilai optimal fungsi objektif asalnya, ya. Silakan dibaca di halaman 239 di buku Nata Wirawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.